Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yang terhormat kepada Ibu Novita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Tumbuhan dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, tak lupa sholawat serta salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Ini judulnya apa bacanya? Ini aku post. Hukum minimum Liebig dan hukum toleransi self. Apa gak bacanya gak? Nggak denger apa suara aku tadi? Laibik. Iya, Laibik. Kamu Liebig. Laibik sama Selford. Selford. Oke. Perkenalkan, nama saya Lutfia yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Selford. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Apreza Renaldi Prayoga, Salbina Amira Safila, Eliwantina, dan yang terakhir Putri Berlian. Baiklah, langsung saja kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Salbina, kepadanya dipersilahkan. Hukum minimum Liebig. Pertama kali disampaikan oleh Justus von Liebig tahun 1840 yang dikenal dengan nama Hukum Minimum Liebig. Hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi, pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Hukum ini mau menjelaskan bahwa pertumbuhan tanaman ini ditentukan oleh ada yang namanya faktor pembatas minimum. Untuk memudahkan kita memahami hukum ini, maka dapat dianalogikan sebagai wadah atau ember yang tersusun oleh kayu-kayu yang memiliki ukuran tidak sama panjang. Kemudian wadah tersebut diisi dengan air. Air ibaratkan pertumbuhan tanaman, sedangkan wadah yang berisi kayu-kayu ini adalah faktor pembatas pertumbuhan tanaman. Tinggi air atau banyaknya air yang dapat ditampung wadah tersebut adalah tergantung dari panjang atau tinggi kayu-kayu yang menyusun wadah tersebut. Air ibarat pertumbuhan tanaman, sedangkan wadah yang terdiri atas kayu-kayu tadi ialah faktor pembatas pertumbuhan tanaman. Tinggi air atau banyaknya air yang ditampung wadah tersebut adalah tergantung dari panjang atau tinggi kayu-kayu yang menyusun wadah tersebut.
Kayu yang memiliki ukuran paling pendek adalah kayu K. Maka banyaknya air yang dapat ditampung oleh wadah tersebut setinggi kayu K. Jadi yang merupakan faktor pembatas adalah kayu K. Kita lihat pada gambar pertama ini. Next, V. Untuk gambar 1, terdapat ada beberapa hara, yaitu D, Cl hingga S, dengan kadarnya masing-masing, yaitu angka-angka yang ada di atas masing-masing simbol hara. Angka tersebut hanya tentu saja garis yang berwarna biru adalah batas minimum kadar unsur hara butana agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Pertumbuhan tanaman, maka kondisi karena kadar hara berada di atas garis minimum pertumbuhan tanaman, maka kondisi tersebut tanaman belum mengalami gangguan pada pertumbuhannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Salbina. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Apreza Renaldi. Kepadanya dipersilahkan. Dapat dilihat di sini pada gambar 2. Selanjutnya, ya, slide selanjutnya. Nah, jadi pada gambar 2, ternyata kadar HRP di tanah menurun yang tadinya 50 menjadi 40, di mana 40 di bawah garis minimum pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Jadi pada gambar 2 yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman yaitu unsur P. Antara nilai kadar unsur hara P dengan nilai kadar unsur hara Cl, Br, dan Si, nilai kadar P jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Cl, Br, dan Si. Akan tetapi yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman adalah hara P, karena hara P berada pada kondisi di bawah garis minimum kebutuhan hara untuk tanaman, atau berada di kondisi minimum kritis kebutuhan hara. Walaupun nilai kadar haranya jauh di atas unsur Cl, Br, dan Si. Jadi bahwa pertumbuhan suatu tanaman ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis, tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang paling sedikit. Selanjutnya kita masuk ke periode pasca Liebig. Yang pertama, peneliti-peneliti selanjutnya menyimpulkan bahwa hukum minimum Liebig terkadang tidak berlaku sepenuhnya pada tumbuhan, disebut juga sebagai kelemahan hukum minimum Liebig. 2. Tumbuhan sebenarnya tidak hanya memiliki faktor pertumbuhan pada kondisi minimum saja, namun juga ketika faktor tersebut berada dalam jumlah yang berlebih. 3. Terdapat batas minimum dan maksimum pada pengaruh suhu terhadap vernalisasi Tritium aestivum, tingkat perkecambahan biji jagung atau zimis, dan kemunculan daun serta pemanjangan daun Saint Paulia ionantha. Terdapat di sini gambar dari contoh pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh suhu. Jadi, pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertumbuhan biji jagung memiliki batas minimum dan maksimum terhadap suhu pada kondisi suhu yang terlalu rendah dan suhu terlalu tinggi. Biji jagung akan terhambat pertumbuhannya. 2. Hukum toleransi Selford. Hukum toleransi Selford, organisme tertentu dalam keadaan stabil ternyata dapat bertahan hidup tidak hanya ditentukan oleh faktor pembatas minimum saja, seperti yang diungkapkan oleh Liebig, tetapi juga oleh keadaan maksimum faktor-faktor yang lain. Kegagalan atau musnahnya suatu organisme dapat disebabkan oleh kekurangan ataupun oleh kelebihan secara kualitatif atau kuantitatif dari salah satu faktor yang mendekati batas toleransi kemampuan organisme tersebut. Organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan batas toleransi minimum sebagai kisaran toleransi.
Pengetahuan mengenai batas toleransi dari suatu organisme sangat membantu dalam memperkirakan kemampuan daya hidup suatu organisme apabila berada dalam suatu keadaan tertentu. Kadar air tanah versus pertumbuhan tanaman. Dapat dilihat pada gambar tersebut, ada 3 jenis dari kadar air tanah. Yang pertama, jenuh air, pertumbuhannya terhambat. Pada gambar 2, kapasitas lapang, pertumbuhannya normal. Pada gambar ketiga, titik layu permanen, pertumbuhannya terhambat. Istilah yang digunakan menggambarkan kisaran toleransi. Steno sama dengan sempit dan Yuri sama dengan lebar. Stenothermal, eutermal, atau temperatur. Yang pertama, telur ikan stenothermal trout atau Salvelinus 0 sampai 12 derajat Celcius, optimum 4%. Dua, telur katak eutermal 0 sampai 30 derajat Celcius. Stenohalin, urehalin, atau salinitas. Satu, ikan salmon urehalin, tawar sampai laut, ikan mas stenohalin, tawar, stenopagik, urepagik, atau makanan, kelinci stenopagik, rumput, kambing urepagik, rumput, perdu, semak, dan lain-lain. Terima kasih kepada Saudara Yoga. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eliwantina. Kepadanya dipersilahkan. Asas-asas dalam hukum toleransi self-worth. Organisme dapat mempunyai toleransi yang luas untuk suatu faktor dan sempit untuk faktor yang lain. Organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor akan memiliki penyebaran populasi yang paling luas. Organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor akan memiliki penyebaran populasi yang paling luas. Seringkali ditemukan organisme di alam. Banyak yang hidup dalam keadaan tidak optimum dan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus. Umumnya pada periode reproduksi tanaman berbiji, telur-telur, embrio, kecambah, larva, dan anakan mempunyai toleransi yang sempit terhadap faktor fisik. Konsep gabungan faktor pembatas. Dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas atau limiting factor. Faktor pembatas atau limiting factor dapat diartikan melampaui keadaan yang mendekati atau toleransi suatu kondisi sebagai ambang batas. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Misal, suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Evaluasi kesesuaian lahan. Tingkat kecocokan suatu komoditi terhadap suatu lahan. Bisa dilihat di dalam tabel. Kelas S1, biaya rendah reproduksi optimal. Kelas S2, ada biaya yang dilakukan produksi optimal. Kelas 3, banyak biaya yang dikeluarkan, reproduksinya optimal. Kelas N, biayanya tidak sesuai, produksinya tidak optimal. Terima kasih kepada Saudari Eliwantina.
Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Berlian. Kepadanya dipersilahkan. Baik, makasih Lutfia. Indikator ekologi. Seringkali faktor-faktor tertentu dapat dengan tepat menentukan organisme yang ditemukan di suatu daerah, atau sebaliknya kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik dengan menggunakan organisme yang ditemukan pada suatu daerah. Hal ini disebut dengan indikator ekologi atau indikator biologi. Hal yang harus diingat jika memakai indikator ekologi. 1. Umumnya organisme setron sempit merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme ori lebar. 2. Spesies yang besar merupakan indikator yang lebih baik daripada spesies yang lebih kecil, karena organisme yang besar mempunyai biomasa lebih stabil. 3. Hubungan antara spesies, populasi, atau komunitas seringkali menjadi indikator yang lebih baik daripada hanya satu spesies saja, karena hal ini akan lebih menggambarkan keadaan yang terintegrasi. 4. Sebelum spesies dipercaya sebagai indikator ekologi, harus ada bukti-bukti di lapangan dan uji laboratorium untuk mengetahui syarat hidup spesies organisme tersebut. Terima kasih. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Salah-salah itu belum kerekod. Demikian presentasi. Ayo bener Piat. Koneksi Pia adalah anak ngerokok, Pia adalah anak ngerokok, Pia. koneksi internetnya buran bilangin. Udah yang benar. Demikian penyampaian. Iya, Ayo, betul, Lutfia. Pia. Iya Pia. Selek biji duren kau. Pia, ceplah Eli lah, agak susah dia di situ. Eli itu udah di situ. Elila sudah tenang-tenang. Sudah nanti ya. Oh, cara ganti moderator Aku sini menutupnya. Ayo kau tidak premium, bukan Cak Butari premium. Zoom. Woi, kau tuh jangan jingok ekspresi kami di Zoom itu. Bisa dak? Ku mati ini kunci aku nih. Iyo on ku open ke apa? Kok marah sih kita? Udah. Ya bukan. Lah di record nih soalnya. Cak ibu nama lahir ke kau. Tuh kan Bina aku lagi ngambil ini nah.
Ambil apa? Ngambil napas. Pak Yoi, kasihan dengan Eli jengok Ya lah. maaf ya Eli, maaf. Demikian penyampaian. Sampai Woi, PB ini galak yang bertian tahu lagi ya. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Unzur man qala, wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terus dengan kelompok. Tedo. Say. Dadah, Ya. foto dulu. Gaya. Gitu. 1. Lagi ganti gaya. Itu. Ngapa liput KTP ya? Ganti gaya cepetan, ganti gaya. Oh, Nah, ini gua- gacor, sumpah. Buruan ganti gaya. Ya sudah, nah, ngefak, galak ngefak. 1, 2, 3. Masih aku record yoga, kamu ngefak.